Oke, sebentar. Saya share screen-nya dulu. Hap. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita sekarang di pertemuan keempat untuk Big Data tentang algoritma dalam manajemen Big Data dan kompleksitasnya. Jadi ini kan karena hari Jumat, jadi mungkin nanti kuliahnya agak lebih cepat sedikit ya dari biasanya untuk memberikan kesempatan kepada yang mungkin di kampus lagi mau sholat Jumat atau apa. Oke, ya. Ini tadi tentang apa? Seperti biasa, pertama kita akan lihat agenda kita untuk pertemuan ini apa, yaitu tentang kita akan lihat kuliah sebelumnya apa, kemudian masuk ke isi kuliah untuk pertemuan ini, kemudian kita lihat tentang review mingguan untuk tugas kelompok nanti pengganti UAS. Kok nggak bisa ini di kemudian kita akan lihat lagi review tentang di kuliah berikutnya apa nanti kita akan membahas apa sesudah ini gitu ya. Nah, tapi sebelumnya kita lihat dulu di pertemuan sebelumnya kita udah ngebahas apa. Pertama yaitu tentang data transformasi gitu ya. Jadi apa itu data transformasi yang waktu itu sudah sempat kita bahas. Jadi tentang dia itu bukannya mengubah nilai data, jadi bukan dimodif terus di save gitu ya. Jadi intinya dia cuman mengubah bentuk. Jadi kalau contoh yang paling gampang tuh ya, contoh yang paling gampang itu kalau kayak kalian misalnya yang cewek atau yang cowok sama aja ya, misalnya make up, dandan, itu kan nggak merubah esensi dari orangnya, tapi itu bisa pengaruh banyak terhadap penerimaan orang ya nggak. Jadi ya waktu itu yang saya paling sering paling asik tuh kasih contoh tuh kalau misalnya gini nih, Salwa ngapain? Apa? Kalau misalnya kalian udah punya pacar gitu kan, lagi mau ke rumah pacar, coba aja gitu nggak mandi, bau gitu kan, baju nggak ganti atau apa. Sebenarnya biasa aja kan, kalian tetap manusia yang sama kan, cuman tapi coba aja lihat nanti diusir apa enggak gitu kan. Jadi efeknya ada, efeknya tuh jelas sekali efeknya. Walaupun Pak itu kan cuman masalah penampilan atau apa memang. Dan kita sangat bergantung apa namanya first impression itu kan dari situ, dari penampilan gitu. Jadi itu tetap ada pengaruhnya walaupun memang itu jangan sampai merubah yang tadi saya bilang, jangan sampai merubah data intinya. Karena ya kasarnya kayak gini deh, boleh gitu kan dandan, tapi bukan berarti ntar tuh cewek terus akhirnya jadi cowok gitu kan, esensinya udah berubah tuh cowok jadi cewek gitu kan. Karena kan yang di luar negeri banyak kita lihat kayak gitu kan, karena ngeliat kayaknya gua nih, walaupun sebenarnya dia cowok gitu kan, gua nih kayaknya cewek nih sebenarnya. Jangan sampai merubah esensi. Jadi transformasi itu bukannya merubah esensi, tapi cuman lebih pada merubah, mempermudah orang memahami data itu. Yang kedua, itu masalah visualisasi data dalam bentuk dashboard. Jadi kalau si dashboard itu kan dari yang kita sering lihat di mobil atau di motor, yang namanya dashboard itu jangan sampai orang ngelihat harus berapa detik. Even 1 detik udah kelamaan gitu kan. Kayak kalian lagi naik motor jalan ngelihat bensin masih ada apa enggak, itu kan seperberapa detik kan. Oh masih cukup nih sampai kampus sudah gitu kan. Coba ngeliat 1 detik, 2 detik gitu kan, apaan nih, jeger, nabrak gitu kan. Itu prinsipnya dashboard harus bisa dimengerti dan dilihat sekilas orang udah tahu. Oke. Kemudian berikutnya si korelasi data ini ya. Ini ntar kok warnanya dari tadi selalu berubah.
karena saya pengennya warnanya merah gitu kan. Jadi korelasi data itu yang paling gampang kan gini kan. Ini kalau korelasinya positif, ini kalau korelasinya negatif, ini kalau korelasinya kelihatannya tidak ada, padahal sebenarnya ada. Jadi ini mungkin tidak bisa dilihat dengan cara-cara yang sederhana, tapi bisa dilihat dengan teknik misalnya dengan cara clustering gitu kan. Nih, oh ini sebenarnya nih satu bagian nih, ini sebenarnya bagian sendiri nih, ini sebenarnya bagian sendiri. Yang namanya clustering. Nanti juga ada kok, tenang aja. Kemudian berikutnya itu adalah graph database. Jadi kalau nih kita, oh gini aja yang gampang. Kalian punya harddisk gede banget ya, gede banget gitu, misalnya 2 tera, 8 tera, 10 tera gitu kan. Pasti begitu ngelihat, kenapa? Diajang kenapa diajang? Diajang angkat tangan. Oh nggak jadi. Apa tadi? Harddisk 10 tera. Pasti ngeliat aja udah bingung. Ya enggak Pak, nggak bingung. Nah gini, misalnya nih. Kemarin gue bikin file Excel, bikin presentasi di mana ya? Padahal kita udah bagi-bagi foldernya. Cuman di folder apa ya? Di folder kuliah. Di folder kuliah yang mana ya? Kok di folder kuliah IBS nggak ada? Ternyata mungkin di folder kuliahnya dia bukan by IBS, tapi bukan by mata kuliah, tapi by waktu. Misalnya kan, oh adanya di kuliah hari Jumat atau di kuliah hari Senin atau apa gitu kan. Nah, itu yang berusaha dijembatani oleh si graph database, di mana dia bukan cuma nge-save isinya, tapi juga hubungannya. Hubungan kalau yang kemarin kita lihat tuh kan antara jadi misalnya ini orangnya, terus ini misalnya perusahaan nih PTX. Terus orangnya ini si Joni gitu kan. Hubungan Joni sama PTX apa di sini kan? Apakah dia staff atau dia misalnya di sini CEO atau apa? Di sini ada gitu hubungannya kelihatan. Atau misalnya di sini terus sama si PTX juga ada hubungan dengan misalnya kota ya kalau waktu itu contohnya saya lupa apa sih, California anggaplah gitu ya, California. Nah ini apa hubungannya? Oh dia berlokasi di California, atau mungkin dia punya kantor cabang di California atau apa. Jadi ada nilai hubungannya. Itu yang dimaksud graph database. Buat apaan? Karena nanti begitu data udah banyak banget ya, contoh kemarin kayak di graph.io gitu ya, udah banyak banget, itu udah penting banget ya. Tadi kenapa saya kasih contoh, kalau pengen tahu, coba deh punya harddisk 8 tera, 10 tera, terus banyak diisi file kan, entah film, entah game, entah apa gitu kan. Pasti bingung gitu. Walaupun udah rapi yang saya bilang kan, udah ada folder udah ada semua lengkap, udah rapi. Apalagi kalau nggak rapi ya. Udah rapi tapi gua kemarin naruh file presentasi itu di folder kuliah atau di folder mata kuliah atau di folder tugas atau di folder kelompok atau di folder apa. Nah, itu dia maksudnya. Oke, itu kenapa sampai ada yang namanya graph database. Lanjut, sekarang kita akan lihat si materi kuliah hari ini tentang algoritma dalam manajemen big data dan kompleksitasnya. Nah, gini ya. Apa sih algoritma itu? Algoritma bahasa bulenya. Algoritma itu sama aja kayak yang paling gampang jalan. Jalan tuh simpel gitu kan. Cuman jalan. Biasa aja gitu, nggak ada yang aneh. Kalau pengen tahu susahnya jalan, lihat bayi yang baru belajar jalan. Atau orang yang lagi terapi. Misalnya kakinya patah gitu kan, harus istirahat sebulan. Patah nggak sebulan ya. Misalnya 3 bulan, 6 bulan. Nggak pernah dipakai kakinya, terus pas baru mau jalan, setengah mati itu. Susah banget. Dan contoh lain ada yang lebih menarik nih. Ini anaknya kalau di online tuh kan kita bisa langsung ngasih lihat sebenarnya pas offline juga bisa sih, cuman di sini lebih gampang. Jadi ini contohnya ya. Orang mau bikin robot yang bisa jalan itu gampang, tapi yang jalannya beneran kayak orang, itu susah banget. Ini contohnya nih, ini udah 10 tahun, ini pun masih tetap ada kekurangannya. Jadi ini oke lah ya, dia bisa didorong tetap nggak jatuh, tapi jalannya tetap jalannya masih tetap kayak robot kan, walaupun udah canggih nih, udah bisa lewat batu, lewat apa kan. Cuman, nah ini yang udah lumayan ya, tapi tetap berisik kan, tetap berisik dia. Suara motornya udah bisa lari, udah bisa apa, tapi tetap
tetap berisik. Dan ini tuh nggak spontan real life ya. Ini udah dilatih dulu, maksudnya udah direkam. Jadi ini kalau misalnya kayak tadi nih, undakannya digeser dikit, dia udah belum tentu bisa semulus yang ini gitu. Oke. Nah, itu cuman dari jalan doang ya, baru jalan loh ya. Itu algoritma, salah satu contohnya bahwa kenapa kelihatannya hal yang simple itu sebenarnya rumit, kompleks. Jadi karena kita sering take it for granted gitu ya, anggap remeh. Iyalah, cuman kalau kita ngeliat dari awal itu sebenarnya susah gitu. Bahkan kita yang udah gede mau membuat mesin yang bisa jalan kayak orang normal loh ya. Kalau tadi kan robot, jalan kayak orang normal aja sampai sekarang belum bisa gitu. Sampai sekarang belum bisa. Apalagi kalau jalannya mau kayak Pragawati yang lenjeh-lenjeh gitu kan, lebih belum bisa lagi. Lanjut. Algoritma itu juga sama kayak orang bikin kue. Jadi ada ingredientnya, bikin kue bolu misalnya kan, adalah tepung, gula, ragi, apalah gitu kan. Tapi bukan cuma bahan, langkahnya juga ada dong. Nggak bisa kan cuma bahan ditaruh terus ngarep gitu kan jadi bolu, kan nggak bisa. Atau misalnya langkahnya salah gitu kan, air duluan diaduk, habis itu baru tepung, baru gula, itu kan berantakan, beda caranya kan. Ada stepnya juga. Itu juga algoritma. Nah, si algoritma ini itu sebenarnya siapa sih yang nemuin? Yang nemuin dia, Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi ini dia karena dari daerah yang namanya Khawarizm. Jadi di somewhere daerah Persia itu berarti daerah Irak atau Iran sekarang ya, daerah situ. Jadi zaman dulu orang Timur Tengah itu memang sampai sekarang sih masih ya. Jadi kalau orang ke Arab kemana pasti namanya bla 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 bin siapa. Misalnya kayak Al-Bantani dari Banten misalnya gitu kan. Supaya membedakan nih si Joni yang dari mana, mungkin namanya ada sama gitu kan, tahu ini Joni yang dari Banten gitu. Ini sama Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Cuman kok Pak dari mana algoritma? Ya, ini karena emang kegilaan orang bule itu ngomong tuh suka lemes dia. Dia nggak bisa nyebut, dia ngarang-ngarang aja sendiri. Jadi Al-Khawarizmi mungkin dia nggak bisa ngomong, padahal sebenarnya sekarang bisa gitu kan, pas ngomong Hamas gitu bisa kan. Jadi susah Al-Khawarizmi, ya udah gua ngomongnya algoritma aja gitu kan. Ya gitu ya coba bayangin misalnya sekarang itu kan ada orang bule namanya George. Susah gua panggil Yogi ya. Yogi aja lu, nama lu Yogi sekarang kan. Pasti rese dia kan. Sama ini sebenarnya kan, apa sih maksudnya Al-Khawarizmi lo ganti jadi algoritma. Tapi orang ini memang udah diakuin. Jadi ini di PowerPoint saya ini kita bisa klik, kita lari ke video YouTube-nya. Ini video dari si BBC. BBC itu kan British Broadcasting Company. Lama. Jadi dari Inggris ya. Dia kayaknya bebannya berat. Karena saya ngerekam kuliah ini juga sekalian. Nah, jadi nah, ini tuh algoritma kan, dia sendiri juga tahu algoritma. Persian mathematical genius, Muhammad ibn Musa Al-Khawarizmi. Ya kan? Dia sendiri tahu nih Al-Khawarizmi gitu. Entah dari mana jadi algoritma. Tapi dari sini dia itu yang pertama kali ngelihat gini. Oke, ini persamaan matematik biasa. Karena orang dulu cuma mikir matematik buat angka. Tapi enggak. Dia ngelihat ini bisa diaplikasikan untuk memecahkan masalah, untuk problem solver. Jadi bukan cuma angka gitu, memecahkan masalah apa aja. Caranya gimana? Algoritma itu adalah masalah yang besar dipecahin, dipotong kecil-kecil supaya bisa diselesaikan. Kalau contoh di dunia kalian tuh yang gampang gini. Nanti UAS itu kan misalnya bahannya berapa? 14 pertemuan kan?
akan sangat berat kalau sekaligus dibaca langsung waktu pas sebelum ujian. Berat. Dibanding kita pecah-pecah nih. Kita tiap habis kuliah baca aja 5 menit, 10 menit. Itu udah lebih masuk dibanding seminggu 2 minggu kemudian kita baca ulang. Itu kita perlu sejam. Itu udah dari setnya. Kenapa? Karena abis ini kalian baca 5 menit udah cukup. Karena apa? Masih ingat. Masih seger nih ingatannya. Masih ingat, oh iya yang tadi ini, yang tadi ini. Udah 5 menit. 10 menit deh. Namanya sama temen ya, 10 menit lah. 10 menit. Dah. Kalian baca untuk mencapai pemahaman yang sama 2 minggu kemudian itu perlu setengah jam paling cepat, sejam mungkin. Kenapa? Karena udah lupa kan. Ini kemarin apa ya? Lihat lagi. Belum lagi kalau foldernya nggak ketemu gitu kan. Oh, di video ada nih. Nonton dulu videonya ya kan gitu. Lama. Jadi itu kenapa dipecah-pecah problem itu jadi kecil itu lebih mudah diselesaikan. Oke? Nah, ini dokumennya, buktinya ya ini bahasa Arab sih. Kita nggak bisa, ya nggak tahu kalau mungkin ada yang ngerti bahasa Arab ya. Jadi ini dokumennya dari video yang tadi juga membuktikan bahwa si Al-Khawarizmi ini, Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi ini juga memang dia udah yang pertama kali bukan mencanangkan ya. Yang pertama kali menemukan bahwa cara matematik itu bisa digunakan untuk memecahkan masalah selain matematik gitu. Nah, tapi di abad pertengahan yang pertama kali mulai menyadari dan menerapkan, karena waktu itu udah ada komputer, tapi komputernya bentuknya masih kayak kalkulator ya, karena cuma bisa kali tambah bagi, tapi itu aja udah canggih ya zaman dulu. Jadi zaman dulu bagi kita kan cemen sekarang kalkulator doang. Ya sama aja. Kayak kita sekarang nih punya Samsung Galaxy S24 Ultra. Nanti tahun 7000 itu mungkin cuman kayak kerupuk aja gitu. Cuman apa sih nih sampah gitu kan. Karena ntar udah canggih banget gitu kan. Ya sama kayak kita sekarang lihat, ya komputer zaman dulu sama kalkulator gue canggihan kalkulator. Iya memang pada zamannya gitu kan. Si Ada Lovelace ini dia yang menginput program komputer pertama. Jadi dibilang program tuh maksudnya gini. Kalau kayak misalnya mana ya? Misalnya ada Sam Orlando mau masuk. Misalnya ini kok nggak bisa? Mana sih? Nah ini dia. Saya ganti dulu lebih cepet deh. Jadi nih kan kalau kalkulator biasa nih 3 tambah 4 udah di enter dapat 7 gitu kan. Tapi misalnya gini, 3 tambah 4 kali 2. Ya kan, kalau di hukum matematik, siapa yang harus duluan gitu kan. Jadi tinggal dilihat gimana, apa misalnya ini pakai kurung, berarti kan dia harus dipecahin duluan. Nah, langkah-langkah ini langkah pertama, ini langkah kedua, ini termasuk udah dibilang programming. Ya bagi kita sekarang sepele gitu kan, ya sama aja kayak ntar nih ada program yang rumit, ntar tahun 8000 dianggapnya ini mainan anak TK gitu kan. Dulu ini udah canggih gitu. Jadi yang pertama menginput ini ke dalam mesin yang dibilang komputer saat itu dia si Ada Lovelace ini. Makanya dibilang programmer pertama di dunia. Oke. Kemudian si algoritma itu juga sering kita pakai di Google Map. Kita harusnya belok kanan, tapi ternyata belok kiri, gitu kan. Dia akan rerouting, atau kita dari titik A mau ke titik B, kita bilang naik apa? Mobil apa motor? Naik mobil. Sekarang ganjil apa genap gitu kan. Mau lewat tol apa enggak? Atau mau lewat mau off-road. Ya kalau di luar kota ada misalnya pilihannya kan. Ini mau lewat yang on-road apa off-road. Atau misalnya mau naik motor. Atau mau sepeda. Atau jalur pejalan kaki. Gitu. Beda-beda. Itu ada algoritmanya. Yang lain? Misalnya saham. Jadi kita nggak ngomongin angka si saham ini, kita ngomongin misalnya ada pemain saham, dia pengen tahu, oh ini saham pergerakannya begini gitu kan, dia pengen tahu forecasting ke depannya ini bagaimana ya kan. Nah kalau dulu kan kita ngeliat dari fundamentalnya gitu kan, dari teknikalnya, oh si perusahaan ini laporan keuangannya bagus apa enggak,
direkturnya gimana, semuanya gimana, teknikal lah ya. Atau bisa juga kita ngeliat dari sentimen pasar. Jadi bisa jadi perusahaannya bagus, tapi perusahaannya dimusuhin banyak orang, bisa aja jadi turun gitu kan, sentimen pasar. Nah, si algoritma dia ini dia cuma ngelihat angka yang ada di sini, yang tertera di sini. Jadi misalnya nih, ini kan udah historical data nih ya. Di historical data ini kan misalnya, oh naik karena apa? Bisa karena technical atau sentimen pasar atau keduanya. Tapi angka ini udah ada. Si algoritma dia cuma ngelihat angka. Angka yang ada ini, kemudian dia prediksi ke depan. Semakin banyak data yang dia punya, nantinya akan semakin akurat prediksinya. Oke? Jadi dia cuma ngelihat angkanya. Dan kalau zaman dulu biasa itu kan forecasting itu statistik dari zaman dulu udah ada. Tapi ini juga menggunakan AI. Jadi gunanya AI-nya ngapain? AI-nya bisa disuruh belajar ngelihat sisi technical maupun sentimen pasar. Jadi dia juga AI-nya ntar akan ngelihat si PTX ini, dia ngelihat di internet, dia ngelihat sentimen analisis, ya enggak? Makanya kenapa ada namanya sentimen analisis? Dia ngelihat sentimen analisis dari si PTX ini di media sosial, di mana, gimana sentimen pasar terhadap dia. Kemudian dia juga ngelihat, kalau ini mah gampang ya, cuma ngelihat dari laporan keuangan dari Wall Street Journal atau mungkin dari Bursa Efek Indonesia ya. Data udah langsung dapat, tinggal diolah. Ini mah pakai statistik normal. Tapi yang ini nih, dia ngelihat sentimen analisis, digabungin dua-duanya, dapat. Itu juga pakai algoritma. Lanjut. Iya, ini juga biasa itu ya, pakai apa? Twitter. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, trending topik. Itu kan orang cuma mikir, oh ini yang banyak diomongin orang. Belum tentu. Yang paling sering dicontohkan dan udah jadi kasus, ini udah rahasia umum ya, udah di YouTube pun udah banyak. Taylor Swift itu dari awal itu dia sebenarnya melakukan kecurangan. Jadi waktu pertama kali baru muncul, walaupun dia sudah agak terkenal, tapi orang belum tahu dia ada di YouTube. Jadi tiba-tiba viewernya bisa banyak, subscribernya bisa banyak. Padahal kan nggak mungkin orang secepat itu tahu gitu. Nah itu yang udah sering dibahas di YouTube juga banyak gitu kan, bahwa memang ada indikasi kuat bahwa dia melakukan kecurangan waktu awal-awal di masuk YouTube. Cuman akhirnya istilahnya nih kayak penglaris ya kalau bahasa orang ya. Jadi begitu dia subscriber udah 1000, untuk nambah lebih gampang daripada yang dari cuma 2 gitu loh. Itu yang dimaksud. Jadi karena ada algoritmanya, itu yang berusaha diakalin orang. Itu. Jadi ya sama kayak yang lain juga lah. Makanya kenapa kalian kenal ada yang namanya buzzer atau apa, itu buat naikin isu yang sebenarnya harusnya nggak dibahas gitu loh. Ya mau contoh yang paling gampang lagi, ini bukan berarti pengen mengecilkan ya, bukan mengecilkan masalah. Contoh yang kemarin tiba-tiba ya satu Indonesia semua ngomongin Vina, kasus Vina. Pertama itu udah lama. Kedua, pembunuhan banyak. Kenapa yang ini hampir 24 jam diomongin terus di mana-mana? Oke, itu berusaha mengelabui algoritma. Kenapa? Karena mungkin ada kasus lain yang harusnya naik, tapi jadi nggak naik. Simple gitu aja. Lanjut. Nah, ini sama kayak yang tadi dengan saham, yang waktu itu kita udah pernah bahas mengenai apa? Forecasting weather gitu ya. Forecast weather. Jadi dia ngelihat dalam tiap hari gitu kan, pasti kan ada ininya. Di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat dan seterusnya ini ya. Kan ada apa suhu udara berapa. Ini bahkan tiap jam gitu ya ada pergerakannya. Tiap jam, kemudian dari selain suhu udara, kelembapan udara gitu kan, tekanan udara segala macam. Nah, dilihat angka-angkanya, kan akan ada pergerakan kayak ada grafik ini ya, ada grafiknya. Nanti kan dia lihat historical data. Pas grafiknya begini di hari ketiga misalnya, oh hari keempatnya hujan. Itu historical data udah kan. Oh, karena dia grafiknya begini, hari keempatnya hujan misalnya. Jadi tahu nih, oke begitu. Jadi kan bukan berarti nanti si komputer akan ngelihat angka yang exactly sama, enggak. Dia kan tinggal ngelihat yang gerakannya kurang lebih kayak gini. Historical data menunjukkan hujan. Dan seperti yang saya bilang tadi, semakin banyak datanya, dia akan semakin akurat. Oke? Lanjut. Ini sama aja
dengan yang waktu itu saya pernah bilang ya, Netflix. Jadi either kita punya Netflix account yang beneran atau account yang ketengan gitu ya. Misalnya cuma mau nonton satu film ya kali, ngapain gitu kan, langganan sebulan setahun kan. Habis nonton, kamu mungkin suka film ini, padahal kita nggak tahu, kita nggak kenal Netflix kan, Netflix nggak kenal kita kan. Kok dia bisa tahu sih yang gue suka gitu kan? Iya, karena yang paling gampang pertama ngeliat genre, yang kedua ngeliat pemain, ketiga ngeliat sutradara, banyak sih. Tapi ada hal lain itu ngeliat peersnya. Dia akan ngeliat si Joni misalnya, Joni di internet temenan sama siapa? Dicari temen Joni yang ada di Netflix juga, sukanya apa? Jadi temennya Joni mungkin nggak satu, ada banyak. Kebanyakan sukanya apa? Tinggal dilihat bobotnya, tawarin ke Joni. Tuh, ada lagi caranya, banyak caranya kan. Yang paling simpel lihat dari genre. Oh dia suka action, habis itu kasih lagi film action. Oh dia suka sutradaranya Christopher Nolan, kasih lagi Nolan. Oh dia suka pemainnya Chris Hemsworth, habis itu kasih lagi pemainnya Chris Hemsworth. Gampang kan? Tapi yang agak lebih tricky itu yang ngelihat dari teman-temannya Joni. Teman-temannya Joni suka apa? Bukan berarti harus sama, nggak apa-apa. Teman-temannya Joni sukanya beda-beda. Ada yang sama nggak? Nggak. Lihat bobot. Bobotnya dari mana? Seberapa dekat? Nah, dalam lagi nih kan. Itu dia maksudnya. Tapi ada algoritmanya. Oke? Lanjut. Ya, kalau ini yang kemarin kita bilang high dimensional data gitu kan. Jadi kalau misalnya handphone kita cuma training 5 kali, tapi kita bisa kita bisa unlock dengan cara motor gini, bisa. Cobain aja deh kalau nggak percaya. Bisa, padahal kan kita nggak ngelatih dia begini kan. Kita latihnya paling biasa aja begini kan. 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Udah. Sama, dia pakai algoritma juga di situ. High dimensional data, data reduction. Nanti kita akan lihat di terakhir ya. Nah, yang lain, ini dia. Jadi, kontainer di kapal tanker, itu kan berat banget ya. Berapa, saya nggak tahu, 100 ton, 1000 ton, berat lah pokoknya ya. Tapi masalah gini, nah ini kalian anak akuntansi kan, pasti tahu dong yang namanya ini kan. Ini kan sebenarnya algoritma juga nih, FIFO sama LIFO. First in, first out, last in, first out. Yang masuk duluan, kan ini nggak mungkin dong masuk bareng ya kan. Yang masuk duluan pasti taruh di bawah, ya nggak? Masuk duluan taruh di bawah. Habis itu mungkin baru yang nomor 2 dan 3 dan seterusnya. Atau mungkin dia caranya ke atas dulu, baru ke sini atau gimana. Tapi intinya pokoknya ada algoritmanya supaya ini kapal nggak kebalik. Misalnya nih, semua taruh di kanan duluan, ya udah kebalik kapalnya kan. Ya nggak perlu, algoritmanya perlu banget. Ya, dan ini tadi yang pertama taruh bawah. Pasti yang dipakai ini dong, LIFO dong. Ya kali pakai FIFO. First in, first out. Jadi ini masuk pertama, ini harus keluar duluan. Ngangkatnya gimana? Emang main Jenga gitu kan? Susah, nggak bisa. Jadi pasti dia pakai algoritma yang paling simpel, pasti pakai LIFO. Kemudian di sini juga ada nih harus ngitung. Jangan sampai misalnya ngeluarin yang mana tengah duluan atau mungkin ngeluarinnya mungkin digilir habis dari sini ke sini ke sini ke sini misalnya gitu ya. Ada urutan, ada mungkin dibilang orang simpelnya prosedur. Itu yang namanya algoritma. Kemudian tipe-tipenya. Jadi ada 6 nih. Kayaknya banyak. Enggak. Sebenarnya bukan enggak. 6 ya. Ini ada 6. Ini tiap ini ada cabang lagi nih. Ini juga ada cabang nih. Ini juga ada cabang. Ini juga ada cabang. Ini ada cabang semua. Oke. As if itu kayaknya belum rumit. Biasanya algoritma tuh nggak mungkin sendiri datangnya. Dia pasti bawa teman. Kita mau ngelakuin brute force, kita pasti akan barengan dengan backtracking gitu kan. Dan kita juga pasti akan barengan dengan ini untuk mencari yang paling efisien. Greedy ini di Google Map contohnya ya. Google Map. Jadi pas kita mau dari titik A ke titik B, dia akan cari rute yang paling efisien sesuai preferensi kita. Paling efisien yang lewat tol atau paling efisien yang tidak lewat tol. Paling efisien untuk jalan kaki, beda kan sama paling efisien mobil, ya enggak? Itu greedy. Tapi kita di sini di pertemuan ini cuma akan belajar recursive sama divide and conquer. Tuh. Ini aja mungkin kan, Pak, gila Pak, ini kan ekonomi. Kenapa sih belajar? Ini cuma mau ngasih lihat pertama. Algoritma itu kompleks. Tapi itu berguna buat apa? Mempersingkat waktu pengerjaan. Dan itu duit. Dan duit yang gede loh, bukan duit yang kecil.
Karena ya masalah perbedaan waktu itu bisa bedanya berapa. Ya contoh yang gampang nih deh. Handphone kalian yang sekarang misalnya cuman bisa mainin apa? Cuman bisa main, kalau PUBG masih enteng buat semua ya. Genshin Impact itu main mungkin cuman bisa 20 FPS. Harga handphonenya 2 juta. Untuk bisa sampai ke 30 FPS mungkin perlu selisih harganya gede gitu loh. Untuk sampai bisa 30 60 FPS itu mungkin perlu yang 5 juta, 7 juta gitu loh. Jadi waktu itu berharga, duit gitu kan. Nah, nanti kita lihat, tenang aja, optimization nanti di terakhir juga ada. Jadi pertama nih yang gampang dulu ya enggak. Kita lihat si recursive algorithm dulu kayak apa. Jadi recursive itu maksudnya di sini, kalau recursive itu nih contoh nih ya. Ini ada angka berapa banyak. Kita mau urut, bukan pijet. Kita mau sort angkanya. Kita mau sort. Ini belum di sort ya. Cuman kita ratain di tengah aja biar rapi. Jadi kalau namanya rekursif, kita proses ini semua. Terus ntar kita udah dapat hasilnya 1, kita proses lagi. Itu rekursif namanya. Berulang. Tuh, itu rekursif. Gitu terus sampai akhirnya ntar selesai. Nah, kita lihat. Pertama, ini akan dianggap sebagai array, tapi kita nggak usah pedulin array itu apa. Ini akan dianggap sebagai individu yang independen. Itu aja maksudnya. Sekarang kita mulai. Simpel kok ini, simpel banget. Dari sini kita lihat. Dari semua ini yang paling kecil yang mana? Ini enggak. Oh, coba lihat ke bawahnya. Oh iya, ini lebih kecil nih 239. Lihat ke bawahnya lagi. Oh, 214 lebih kecil. Ke bawah lagi. 250 enggak lebih kecil. 384 enggak lebih kecil. Yang paling kecil berarti tetap masih di sini nih ya, masih di smallest di 214 ya. Terus 299, 233, 312 tetap yang paling kecil 214. 214 geser taruh atas. Yang lain gak usah diapa-apain. 214 taruh atas. Kayak gini. Kita akan proses lagi kayak tadi, diulang. Kayak tadi nih, diulang kayak tadi lagi. Tapi yang 214 enggak lah. Dia udah jadi juara nih. Udah jadi juara, minggir dia. Udah pensiun. 239 sama 307. Siapa lebih kecil? Masih 239. Terus sama kayak tadi gitu kan. Nih ke bawah. Nggak ada yang lebih kecil. Sampai akhirnya 223 ketemu lebih kecil nih. Geser taruh atas. Udah nih. Ini 2 jadi juara nih ya. Udah pensiun. Ulang lagi 307 sama ini. Cari paling kecil siapa? 239 kan. Taruh paling atas. Udah jadi juara. Pensiun. Ulang lagi 250 ke bawah. Siapa lagi lebih kecil? 250 udah kecil nih kan. Ini juga jadi juara. Pensiun. Terus 299 juga paling kecil. Lihat lagi nih di antara 384, 307, 312. Siapa paling kecil? 307. Taruh atas. Jadi juara. Pensiun dia. 384, 312. 312 lebih kecil. Oh, udah deh. Gampang kan logikanya. Tapi langkahnya panjang. Cuman gampang dimengerti. Itu tadi buat nge-sort. Nah, kalau bahasa programmingnya kayak gini. Jadi makanya kalau si developer kalau dia cuma lihat ininya aja kadang-kadang agak susah untuk mengerti lebih jauh. Maksudnya gimana? Dia udah tahu nih, ini sortnya gini. Cuman kalau ntar dibikin ada looping lagi di dalam apa-apa, orang biasanya udah bingung kalau dia nggak tahu prinsipnya. Oke? Nggak, ini bukan buat bikin bingung. Ini cuma pengen ngasih tahu bahwa mengetahui yang ini itu penting supaya nanti begitu dia udah masuk ke sini, pas dianya ini dibolak-balik, dia tetap nggak bingung. Maksudnya itu sih. Lanjut. Sekarang ke yang merge sort atau divide and conquer algorithm. Apa tuh? Kayak tadi nih ya. Ini angka sama, belum diurut ya, belum dipijet, belum disort. Jadi masih sama kayak tadi urutannya, maksudnya belum terurutnya masih sama. Kemudian dibagi dua. Kalau misalnya jumlahnya ganjil nggak apa-apa. Kalau ini kan genap jadi 44. Kalau ganjil ya 43.
atau mungkin 54, 56, ya 56 juga. Oke, jadi dibagi 2. Udah dibagi 2. Bagi 2 lagi. Divide and conquer, ingat ya. Pecah belah. Divide and conquer. Bagi 2 lagi sampai tinggal 1. Udah. Buat apa nih? Jadi beda kayak tadi. Kalau tadi array. Array itu perhitungannya dilakukan dalam memori. Kalau ini dilakukannya di luar. Ya, itu sebenarnya teknis sih. Kita nggak perlu ngerti juga. Cuman biar orang nggak bingung. Pak, apa bedanya sama yang tadi? Secara teknis beda. Tapi kita lihat nih, even prinsipnya beda dan hasilnya pun dia lebih cepat. Jadi yang dilihat cuma ini pertama. Kalau tadi kan kita ngeliat semua dilihat. Ini enggak. Dia cuma dia berdua nih. Siapa lebih kecil? 239. Ya udah taruh kanan. Jadi ini dilihat per pasangan ya. Per pasangan aja dia berdua. Kemudian pasangan yang kedua nih. Jadi tadi ini kan pasangan pertama udah nih diurut aja berdua dia aja, nggak usah lihat yang lain. Dua. Ini juga nih dia berdua, yang kecil taruh atas. Ini juga yang kecil taruh atas. Jadinya kayak gini nih. Nih ya. Nih lihat ya. Ini tadinya kan 384 di atas kan. Ini yang kecil taruh atas. Yang kecil taruh atas. Jadi pokoknya di tiap pasang ini, di tiap pasang yang kecil udah di atas. Tapi kalau secara keseluruhan belum nih ya, belum. Cuman di tiap pasang yang kecil udah di atas. Kemudian diadu tiap pasang. Ini sama ini kecilan mana? Kecilan 214, taruh kanan. Bandingin lagi berdua nih. Berdua sini. Siapa paling kecil? 239, taruh kanan. Kok nggak mau? Kadang-kadang suka caper deh ini PowerPoint ya. Kemudian bandingin lagi. 307, 250. 250 taruh kanan. Kemudian 307. Dapat lagi nih. Udah. Yang bawah juga sama digituin. Sampai akhirnya dapat nih. Udah keurutnya. Jadi kita udah dapat 2 bonggol lagi. 2 pasang lagi nih kan. 2 pasang. Dibandingin lagi berdua. Dari 2 pasang siapa paling kecil? 214. Taruh kanan. Kemudian 223. Taruh kanan. Ini nggak mesti gantian ya. Bisa jadi yang paling kecil ada di sini semua atau di sini semua kebetulan ya. Contoh kayak gini nih. Tadi kan 214 dari pasangan yang ini, kemudian 223 dari bawah. Berikutnya yang lebih kecil siapa? 239 dari atas. Kemudian 250 dari atas lagi. Jadi nggak masalah. Mau dari atas 2 kali apa berapa kali nggak masalah. Yang penting paling kecil di antara 2 pasang ini. 250 berikutnya 299. Berikutnya 307. Kemudian 312, 384. Oke. Nah, hasil akhirnya sama. Ya enggak? Iyalah orangnya cuman short apa ya namanya? Istilahnya cuman short ascending gitu kan. Dari kecil ke besar. Hasilnya sama. Tapi beda langkahnya itu bumi sama langit. Jadi kalau tadi kan misalnya 8 item itu di kuadrat. Kita perlu 64 langkah yang tadi kan. Urut 1. Kan kita 8 langkah dapat 1 juara, taruh sini 8 kan. Berarti habis itu 7 lagi lihat. Jadi 8, 7, 6, 5, 4, 3 semua ditambah dikali itu jadinya 64 langkah. Kalau 8 item 80 item 6.400 langkah. Jadi peningkatannya signifikan kan? Ya enggak? Nah, kalau pakai merge sort itu dia untuk 8 item dia cuma perlu 3 kali. Jadi tadi kan yang si 2 pasang udah kan apa dicari dari 8 item ada 4 pasang. Lihat yang paling kecil. 4 pasang terus jadi dari 4 ke 2 terus dapat hasil akhirnya ke 1 kan. 4 pasang dibandingin yang terkecil, 2 pasang dibandingin yang terkecil, 1 pasang dibandingin yang terkecil. Dapat 3 langkah nih. Kalau dia 16 item cuma 4 langkah. 80 item cuma 6,3 langkah. Padahal yang tadi 80 item 6.400. Di sini 80 item cuman 6,3. Jauh bedanya ya.
6.400 sama 6,3 langkah. Jauh banget bedanya. Waktu adalah uang. Jadi di sini kalau cuman 2 item nggak terlalu kelihatan, tapi itemnya udah banyak, udah makin kelihatan. Dan itu sangat pengaruh. Buat siapa? Buat yang ngolah data gede. Perlu optimisasi. Karena kan kalau bagi kita, Pak nggak ngaruh, ya sama aja sih kayak gini. Coba buat orang tua kalian di rumah, perlu nggak sih handphone canggih? Enggak, karena pakai WhatsApp juga jarang, mungkin telepon SMS juga jarang, karena kan jarang dipakai ya. Yang perlu handphone canggih, yang misalnya ya kan, yang main Genshin Impact, yang main Asphalt kayaknya nggak terlalu canggih sih, tapi ya udahlah, boleh lah Asphalt, atau mungkin yang mau emulasi Nintendo Switch gitu kan di HP, atau mungkin yang mau sambil buka banyak file, banyak aplikasi, jadi mau sambil dengerin YouTube, mau sambil ngetik PowerPoint gitu kan. Yang perlu itu kan, yang ngolah datanya banyak, makanya perlu optimisasi, pakai aja handphone yang canggih. Nah, efektivitasnya sama, selection sama merge tadi hasilnya sama kan dua-duanya. Tapi efisien, yang paling efisien adalah merge short. Nah, yang perlu kayak gini, yang tadi ngolah data banyak, Google. Ya tadi kan kita juga perlu, tapi Google itu perlu banget karena apa? Itu nilainya miliaran dolar. Jadi kita bisa, Google bisa mempersingkat waktu dari 10 detik jadi 8 detik aja, itu nilainya gede gitu. Ya sekarang kita semua nge-search pakai apa? Pakai Google. Coba misalnya Google-nya lambat, lemot, pasti kita ganti. Karena yang alternatif lain udah banyak kan? Ada gitu, bukan banyak sih, ada. Kita pakai Bing. Bing udah lumayan. DuckDuckGo gitu kan. Coba aja misalnya Google tiba-tiba jadi lambat. Pasti pindah kita. Itu nilainya gede banget buat Google. Oke? Kemudian. Nah, di sini ada complexity theory yang namanya Big O rules. Jadi simpelnya gini aja, yang gampang. Kalau mau diturutin, sebenarnya bukan diturutin, apa namanya ya? Kalau kita nih mau ganti handphone, pokoknya gue pengen yang paling cepat, yang paling canggih gitu kan. Pokoknya bisa mainin apa aja. Kalau perlu mainin Assassin's Creed udah lama ya. God of War juga udah lama. Apa sih? Cyberpunk. Ya walaupun nggak bisa di HP ya. Gue pengen mainin pokoknya Cyberpunk di Android. Gue bisa mainin 120 FPS misalnya gitu kan. Kepengenan orang banyak. Ya nggak? Datang ke toko HP, ada Pak, bisa Pak, nih Samsung Galaxy S36 Ultra Plus Max, itu kan harganya berapa? 93 juta. Gitu kan. Duitnya kagak ada gitu. Itu dia namanya complexity theory Big O rules. Maksudnya apa? Kita tahu yang kita pengen kalau bisa maksimal mentok kan. Tapi kita lihat constraint-nya kita apa? Constraint yang biasa dialamin orang itu adalah waktu dan uang. Kalau kita dalam hal ini pas mau beli handphone, waktu. Kok waktu? Uang. Uang kan? Waktu kita banyak punya, ya enggak? Waktu punya banyak, uang yang enggak ada gitu kan. Sebaliknya, kalau orang pebisnis misalnya, dia punya duit berceceran banyak, waktu enggak ada. Mau pergi ke toko HP enggak bisa, susah, enggak sempet. Mau kemana? Mau ganti HP gitu kan? Mau browsing di Shopee aja nggak sempet dia kan, habis ini harus ketemu presiden anu, disuruh nebeng pesawat gitu kan, kemana-mana, nggak ada waktu dia. Jadi Big O rules itu adalah gimana caranya, karena kalau cuman cari yang the best udah tahu gitu kan, tapi the best sesuai dengan constraint yang ada, which is biasanya adalah budget dan waktu. Kalau kayak tadi Google gitu kan, perbedaan waktu dari 10 detik menjadi 8 detik, cuman 2 detik itu nilainya bisa gede banget, bisa jutaan dolar gitu. Nah, masalahnya misalnya nih ada search engine yang lain. Wah, kita sama nih pengen kayak Google gitu kan.
perbedaan waktu yang kecil kita juga pengen nih bikin kita lebih cepat kayak Google. Tapi duitnya nggak ada cuy, mau gimana gitu kan? Ya udah sih nggak usah gitu kan, nggak usah ini banget. Ya ini sebenarnya ada contoh lain yang paling asik sih, yang paling bisa dipakai gini. Kan kalau cewek itu kan sering misalnya gini. Aku pokoknya pengen nanti suamiku tuh kayak pangeran, keker, kuat, tapi juga romantis, tapi juga sensitif, tapi juga bisa ngelawan 10 orang, tapi juga lembut, tapi juga kaya, tapi juga bisa diajak makan di warteg, tapi juga bisa parkur gitu kan, puitis, apalah segala macam gitu kan. Cuman masalahnya pertama, orang itu dengan standar yang sangat tinggi, kalau ada, emang dia mau? Kasarnya gitu. Kasarnya gitu aja. Karena kan sering gitu kan. Aduh, gue pengen deh yang, aduh cowok gue kayak gini gitu kan. Iya, ada misalnya. Kadang-kadang soalnya suka nggak ada kan. Yang kayak tadi saya bilang kan, dia puitis, tapi dia keker, dia bisa ngelawan 10 orang, tapi dia lemah lembut. Itu bertentangan banget kan. Nggak bisa gitu. Tapi anggaplah misalnya ada beneran gitu ya, Habib Nurmagomedov misalnya. Pertama, emang dia kenal sama lu? Kalaupun kenal, emang dia mau gitu kan? Itu aja dulu. Jadi itu big urus, Jadi kita ngelihat kepengenan kita, oke, nggak apa-apa. Yang penting kita tahu dulu kepengenan kita segini. Lihat constraint-nya kita apa dari segi budget sama dari segi waktu gitu. Ya dalam hal ini kalau yang tadi contohnya ya sama budget juga kan. Ya kalau kita punya duit nggak terbatas. Karena kan sering loh kejadian. Ini kalau kalian pengen tahu ya. Ini di dunia nyata banyak. Kalau emang duitnya ada, yang nggak kenal bisa kok jadi kenal. Emang kalian pikir dulu siapa sih? David Beckham, pemain bola kan? Istrinya siapa? Pragawati. Kapan ketemunya? Emang Pragawati di lapangan bola? Kagak. Emang main bola pernah di catwalk? Enggak. Ketemunya ya pasti dong keluar duit. Entah siapa yang keluar duit banyak, tapi pokoknya pasti. Yang satu bela-belain dari lapangan bola ke Pragawati, entah di mana lah ngumpulnya Pragawati, saya nggak tahu ya. Tapi pasti kan duit duit gitu loh. Ya atau ya nggak usah jauh-jauh, orang-orang di Indonesia, orang-orang kaya yang tiba-tiba punya istri dari mana ya, Rusia misalnya, atau dari Uzbekistan misalnya, atau dari Los Angeles gitu ya, jauh kan. Kalau ada duit bisa gitu. Ya kalau nggak ada ya nggak bisa gitu kan. Big urus itu aja, gampang. Nah, begitu kita udah tahu kita punya constraint, sama kita punya constraint biaya dan waktu. Jadi ini sebenarnya grafik yang biasa banget, dan ini kita nanti ya kalau misalnya kalian belajar makro nanti akan ada di makro, dan ini juga akan ada di matbis ya. Kalau ntar kalian ngambil matbis, karena saya juga ngajar matbis. Tenang aja, kalau di saya pasti ada ini ntar di matbis. Tapi ini simpel aja, tenang aja. Nggak perlu, Pak, pusing Pak, orang tadi udah ngomongin algoritma, ada beginian pula. Enggak, ini tuh cuma mau nunjukin Big O teori tadi. Jadi kita punya di sini ada cost of providing service nih. Jadi apa nih maksudnya? Iya dong, service makin banyak makin mahal dong. Makin banyak fitur makin mahal. Itu logik aja. Coba handphone iPhone entah berapa, ya sebenarnya 16 sih, cuman mau berlebihan aja ya. iPhone 14 Pro Max plus gitu kan. Mahal banget misalnya 40 juta, tapi kan kebisaannya banyak kan, bisa anu ini banyak gitu kan. Karena fitur makin banyak makin mahal, wajar, biasa gitu kan. Fiturnya dikit murah, biasa, nggak ada yang aneh. Cost of waiting time, ini juga biasa. Maksudnya gimana? Coba deh beli handphone Android sejutaan, mau buka YouTube aja nunggunya lama kan. Ada cost of waiting time kan. Kalau waiting time-nya panjang, pasti murah nih kan. Lihat nih, waiting time-nya panjang nih di sini segini, kan murah nih sini kan, cost-nya cuma segini. Coba kalau kita pengen yang waiting time-nya kecil banget, cepet banget, pengen yang cepet, pokoknya gue pengen cepet. Buka YouTube kalau bisa belum gue klik udah kebuka gitu kan.
mau buka channel apa udah langsung kebuka gitu kan. Video 8K, 16K, 32K langsung bisa. Ya udah sih, bayar deh harganya 100 juta mungkin, berapa ratus juta. Tahu kan handphone gaming, saya lupa namanya, Asus ROG atau apa gitu ya, yang ada kipasnya sendiri. Mahal itu. Mahal ya. Saya lupa deh kalau nggak salah itu bisa kayaknya 20, yang pasti lebih deh, lebih dari 20 juta nih. Mahal dong. Ya karena apa? Kita pengen waiting time-nya kecil kan? Itu dia maksudnya. Ini grafik ini cuma gitu doang. Yang hijau ini apa? Yang hijau ini pengen ngasih lihat equilibriumnya di mana gitu kan. Ya kayak tadi kita nih. Oh, gue pengen pokoknya nih handphone pokoknya paling canggih, pokoknya bisa main apa aja, bisa buka apa aja. Kalau perlu YouTube gue buka 30 video. Ya kepengenan orang boleh dong, ya nggak salah. Tapi lihat dompet gitu kan, duit gue cuman segini. Berapa ya? Anggap kayak tadi ya. Gue pengen buka video 30 video YouTube misalnya. Duit gue cuman 3 juta. Misalnya gitu kan. Ya udah sih, nggak bisa 30 video YouTube. Mungkin 4 bisa lah ya. Nah ini kan jadinya kita pengen tadi cost of waiting time-nya misalnya pengennya minim banget. Tapi duitnya kagak ada cuy. Ya udahlah naikin dulu. Jadi cost of waiting nunggunya tuh nggak bisa cepet banget. Kalau tadi kita pengen misalnya nunggunya cuman 1/10 detik. Wah nggak ada, mahal, duitnya nggak ada. Ya udahlah nunggunya 2 detik di sini tengah-tengah nih equilibriumnya sini gitu, sesuai dengan budget gitu di sini kan. Ini tadi waiting time. Ada aja sih yang telepon kayak gini. Sebentar ya. Ini nggak tahu bisa anak kuliah atau bukan. Halo. Ini tahu nggak yang telepon siapa nih? Populer dengan tulus. Kami mengundang kakak untuk menyukai video promosi. Jadi tahu kan nyebelinnya marketing itu kan, kalian ngalamin sendiri. Bayangin, kalian coba sekali. Saya tuh sehari gini, ini bisa nerima paling nggak 5 sampai 10, macam-macam kayak gitu, beda-beda, ya kan? Oke, tadi sampai mana nih? Kita pengen di sini equilibriumnya, jadi ketemu nih. Kita pengen tadi dicuekin dia, kesian, biarin aja. Jadi kita pengen, wah kalau bisa nunggu cuma 1/10 detik, duitnya nggak ada, cuma 4 juta. Ya udah, jadi nunggunya 2 detik, 4 detik, taruh di sini equilibriumnya, dapatlah. Karena kita ada trade off gitu kan. Ya kalau mau pakai contoh yang tadi juga bisa gitu kan. Kalian misalnya yang cewek, aku pokoknya pengen yang ganteng, yang tinggi, yang keker, yang bisa parkur, yang juara UFC, yang menang hadiah Nobel, yang udah profesor, yang punya perusahaan, terus udah SVP gitu kan, punya rumah 6 di Pondok Indah, apalah segala macam. Cuman lama-lama seiring berjalannya waktu pasti ada trade off kan. Kok semua yang itu nggak ada yang suka sama gua ya? Ya udahlah turunin standar. Ya kasarnya gitu loh ya. Saya nggak bilang iya atau enggak, maksudnya apa itu etis apa enggak atau gimana, tapi pokoknya pasti akan adjusting ya. Kita nggak ngomongin turunin standar lah, bahasanya terlalu kasar ya. Adjusting ya. Adjusting kita kan. Oh ya udahlah, ya pokoknya gue yang realistis aja lah. Itu bahasanya kan biasa. Kalau zaman dulu kan kita masih mikir ini. Sekarang pokoknya gue realistis aja lah gitu kan. Nah ada trade off. Tadinya pengennya pangeran gitu kan. Oh pokoknya kalau nggak pangeran nggak mau gue. Punya kereta kuda nggak? Nggak mau, gue nggak punya kereta kuda. Punya kastil nggak? Punya, tapi dia Dracula. Jangan deh, nggak mau gue. Pokoknya mau pangeran, gitu kan. Tapi lama-lama, ya udahlah. Kayaknya CEO juga boleh deh trade off, walaupun masih ngasal sih ya. Ntar tungguin aja sampai udah umur 30. Nggak usah CEO deh. Kayaknya manajer juga nggak apa-apa. 30 lewat. Nggak usah manajer deh. Apa juga nggak apa-apa. Misalnya gitu ya, gitu. Oke. Lanjut. Nah, begitu udah ketemu, tadi yang saya bilang trade off-nya tadi ini kan, karena begitu kita udah ketemu di sweet spot-nya gini. Ini analogi yang jangan pakai cewek lagi deh, ntar saya ditimpukin lagi begitu udah offline. Jadi misalnya handphone, udah tahu dong tadi, pengen buka 30 video, kagak bisa, duitnya cuma 3 juta. Ya udah buka 4 video misalnya.
Bisa kan? Tapi kan merek ada banyak. Ya nggak? Ya nggak? Merek ada banyak kan? Ada Oppo, ada Vivo, ada Samsung. Ada apa? Kita ngomong 3 juta loh ya. iPhone nggak masuk berarti kan. Tapi bisa. Second. Ya kan? Ada trade off-nya juga. Apa? Namanya juga barang second. Kadang bagus, kadang nggak. Ada trade off ya kan? Mau yang baru tapi mereknya culun gitu kan. Mereknya ya sebenarnya Vivo udah nggak culun sih ya. Sekarang kalau zaman dulu tuh ada handphone itu merek Cherry, Blueberry, pokoknya merek aneh-aneh gitu ya. Mito. Nah, Mito gitu kan. Bisa dapat baru, cuman kan aduh nih merek apa gitu. Ada trade off-nya pasti. Ya nggak? Itu dia maksudnya. Simple kan? Nggak usah mikir macam-macam. Nah, kemudian ini tadi reduction method. Ini yang saya bilang nanti kita akan pelajari di kuliah berikutnya yang namanya di network theory atau social network nanti ya bentuknya. Karena sebenarnya sama. Karena yang namanya network awalnya nih ya waktu ini kita para nerd sama geeks itu bikin internet, itu kan kita cuma pengen tahu bisa nggak sih komputer dihubungin, udah gitu aja. Kita nggak pengen yang lain-lain, cuman kalau komputer dihubungin kayak gimana, 10 komputer kayak gimana, 100 kayak gimana, 1000 kayak gimana, mau bikin yang topologinya kayak gimana, yang bikin pakai token ring atau bikin pakai client server kayak gimana, udah. Tapi seiring berjalannya waktu karena manusia itu adalah makhluk sosial, pengen juga dong, kalau misalnya kita berhubungan, maksudnya apa ya, kita ngobrol gitu kan. Kalau zaman dulu ada yang namanya IRC, ada yang namanya ICQ gitu kan, ada yang namanya, ya kalau email udah tau lah, ada yang namanya instant messenger. Instant messenger tuh ada banyak, dulu kan ada yang namanya pigeon, ada apa gitu. Kemudian ada lagi yang namanya DM, sekarang kita ngomongnya DM ya, direct messenger itu kan ada yang dari Facebook, yang dari Instagram, yang dari apa gitu kan. Nah, itu makanya kenapa kita bilangnya udah bukan network teori lagi, kita ngomongnya social network. Karena kalau network teori ini nanti belajarnya hardware nih. Ini belajarnya beda lagi. Kemudian ini yang pertama. Yang kedua, compression. Apa tuh compression? Pasti pernah dong dengar yang namanya zip, ya kan? Mungkin pernah dengar yang namanya rar atau ada yang namanya target gitu ya. Ada lagi di sini ada yang namanya 7Z, 7zip gitu ya. Atau gini deh, Pak, aduh Pak, nggak pernah dengar, saya bukan orang komputer. Nggak apa-apa. Pernah pakai HP dong? Buat bikin video MP4. MP4 tuh dikompres banget. Kalau pengen tahu, kalau video itu nggak dikompres ya, video kalian nggak dikompres, itu bisa 20 kali lipat. Bayangin, 20 kali lipat. Gede banget. Karena sekarang kan kita udah main, apa sih, kita udah mainnya megapiksel ya. Jadi 4000 piksel kali 2000 piksel gitu kan. Jadi ini pengalaman pribadi. Zaman dulu saya masih ini coba bayangin, ini belum sampai megapiksel ya. Ini resolusi masih 640 kali 480. Ini dulu bilangnya apa, VGA gitu ya. Ini ngerekam cuman 20 detik. Itu udah sampai 1 giga. Bayangin, zaman dulu. Ini nggak dikompres nih. Ini gila nih. Jadi formatnya kan kalau kita yang tahu sekarang pakai MP4 gitu ya. Jadi zaman dulu itu masih pakai AVI. Audio video interleave, ini punyanya Adrian. Ini pun standarnya waktu itu macam-macam, ada yang dari Intel, ada yang dari mana gitu ya. Bayangin loh, ini coba, ini cuman berapa, 6 kali 4, 2. Ini kayaknya 2 megapiksel lah ya, nggak nyampe sebenarnya sih. Jadi kecil banget, ini kecil banget. Itu 20 detik aja udah 1 giga. Dan zaman dulu, saya ingat banget, itu harddisk rata-rata cuma 240 mega. Jadi kalau ada orang yang agak antusias dikit, dia punya harddisk 420 mega. Jadi cuma orang gila waktu itu yang punya harddisk 1 giga gitu. Jadi 1 giga ini pun bukan harddisk yang kecil-kecil gitu, harus yang gede banget gitu kan. Nah, ini aja penuh kalau nggak dikompres. Oke? Jadi bayangin, itu baru ngomongin video. Audio pun sama gitu. Audio kalau nggak dikompres itu gedenya minta ampun. Skalanya bukan puluhan kali lipat, ratusan kali lipat. Jadi kompresi yang sekarang udah bagus banget. Jadi ini kerasa kalau misalnya ada orang pernah dengerin lagu sekarang kita dengerin di mana-mana, di internet atau di mana, itu udah hasil kompresan. Bagi kita bagus. Tapi kalau ada orang yang pernah dengerin langsung lagu dari, jangan dari compact disc, kalau dari CD itu sama aja. Dari laserdisc sama aja. Dari LP, dari vinyl itu beda.
Jadi bukan berarti, oh ini yang kita dengerin udah sama persis dengan live. Nah, kalau dengerin LP atau open reel tape, itu karakteristiknya beda. Jadi saya nggak ngomongin detail deh, pokoknya intinya karakteristiknya beda. Jadi kita ngomongin processing bitnya, digital to analog converter, bla 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 segala macam, cara dia memproses antara nada tinggi, nada rendah, itunya yang beda. Kita bukan ngomongin staging atau apanya, enggak. Nah, itu yang dimaksud kompresi. Kemudian, ini panjang ya, tenang aja, ini kayaknya udah slide terakhir kok. Jadi kalau data dedup apa sih? Gampang. Data dedup itu cuma ngeliat gini misalnya. Kalau kalian lagi milah-milah barang, kita nggak cuma ngomongin duplikat kok. Di kamar lagi beres-beres, ada barang yang nggak kepake dibuang. Misalnya ya, kita dulu pernah beli barang sama persis. Ya ini logika aja gitu ya. Apa ya, yang sama persis misalnya, yang obat, jangan obat lah, apa ya, makanan ya tinggal dibiarin ya. Jadi susah ya kalau di kamar ada yang barang yang duplikat. Oh bisa kalau misalnya tiba-tiba nih tas cewek misalnya, terus dia dapat hadiah tas yang exactly sama persis. Dia malas punya dua kan, entah satu nggak mungkin dibuang sih, dikasih ke orang gitu kan. Ya itu sama, menghindari duplikasi. Deduplication itu bukan berarti cuma menghindari duplikasi, tapi yang nggak kepake, yang udah sampah dibuang. Udah, prinsipnya gitu aja. Pre-processing itu adalah make up. Ya atau ya contohnya tadi nggak cuma make up deh. Apaan tuh? Nggak cuma make up. Contohnya misalnya, ini ada cowok mau datang ke rumah pacarnya, tapi dia nggak mandi, bau, nggak ganti baju, cuman pakai sandal jepit. Dia tidak melakukan pre-processing. Sebenarnya nggak terlalu ngaruh kan pre-processing, tapi coba dia ditipu nggak antara emaknya si cewek begitu datang, atau nggak, siapa tadi tuh, besok nggak usah datang lagi ya, kayaknya anu, misalnya gitu kan. Pre-processing kelihatannya sepele tapi penting. Dimension reduction, kita udah bahas itu, udah sering yang masalah fingerprint gitu ya. Kita akan mengurangi dimension. Jadi contoh yang lain misalnya gini, kita ini dulu deh, enshow supaya kita bisa ngapus ini semua, discard. Nah, ini kenapa tuh baliknya selalu ke sini sih? Sudahlah. Jadi di sini dimension reduction tuh misalnya yang gampang tuh gini. Ya. Ini kan data kolomnya ada banyak. Misalnya ini nama, umur, alamat, warna rambut, ini warna kulit, terus kemudian ini warna mata misalnya gitu kan. Nah, kita cuma pengen tahu nama orang dan umurnya aja. Kita kan cuma ambil ini, otomatis yang ini kita buang. Ya kan, density reduction, karena kita cuma perlu ini. Misalnya kita cuma pengen buat report, rata-rata umur peserta berapa sih? Paling tinggi berapa? Paling rendah berapa? Rata-rata berapa? Standar deviasi berapa? Udah dong, kita cuma akan membuat report itu, kita nggak pakai dimensi yang lain kan? Density reduction. Sering banget kita pakai kayak gini. Nah, dari semua ini, trik-trik yang ini, itu memungkinkan kita untuk melakukan data mining di internet, dan kita bisa melakukannya dengan lebih efisien dengan menggunakan, dibantu oleh machine learning. Itu aja. Oke. Nah, ini seperti yang saya bilang, ini cuma reminder aja lagi bahwa di UAS nanti bentuknya tugas kelompok, tapi tugas kelompoknya belum saya kasih datanya karena saya tidak pengen membebani kalian. Cuman misalnya nih, Pak, Bapak gitu, udah kasih aja Pak, boleh. Begitu ada yang request, detik itu juga saya akan langsung kasih, tenang aja. Jadi saya nggak kasih bukan karena nggak ada, datanya udah ada, data semua udah ada. Cuman karena kita di masyarakat digital ini kan attention span-nya tuh kecil, rendah ya. Jadi kita kasih sekarang, terlupa gitu loh. Atau nggak kasih sekarang malah jadi anxiety, malah jadi deg-degan gitu kan, malah jadi aduh gimana nih gitu. Makanya kenapa saya belum kasih. Nah kemudian tapi ini saya mau ngasih apa namanya, cara-cara yang ini bukan cuma kepake di
kuliah. Ini bisa kepake nanti di mata kuliah lain ataupun waktu kerja. Mistake, apa itu? Kesalahan yang sering dilakukan orang pada saat presentasi. Jadi, kasarnya gini. Data itu cuman angka. Cuman data, angka, huruf atau apapun. Itu cuman 3, 1, 5, 2, 1 gitu kan. Kita yang harus cerita. Intinya, jangan sampai waktu presentasi kalian cuma ngulang bilang data. Iya, pertumbuhan angka ini adalah 15%. Udah ada gitu, ngapain dibilangin? Jadi, kita cerita gitu. Jadi, pertumbuhan angka penduduk ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya berapa-berapa sehingga menjadi 15% dan diperkirakan tahun depan turun atau naik. That's the story. Ya kan? Itu maksudnya. Jadi jangan cuman baca yang udah ada, stating the obvious gitu, karena orang akan ngantuk. Ya kalau cuman kuliah nggak masalah. Ntar pas udah kerja dimarahin karena kalian pasti presentasi ke bos. Nggak mungkin ke kroco, ya kan? Kalian pasti presentasi ke bos. Mungkin bos yang 1 level di atas, 2 level, 3 level, 4 level gitu kan. Ntar kalau yang udah tinggi banget, mungkin dia nggak marah langsung kalian. Bos kalian yang dipanggil. Sini. Itu anak lo ya? Iya. Udahlah, jangan dia lagi pokoknya presentasi. Jadi parah sama karir kan? Itu loh maksudnya. Kalian nggak dimarahin. Nggak dimarahin. Mungkin nanti dimarahin sama bos. Tapi kalian nggak tahu gitu kan. Bahwa sebenarnya yang marah di atasnya lagi. Dan itu lebih berpengaruh gitu. Oke. Nah ini contoh yang paling simpel. Kelihatannya nggak ada yang aneh dengan grafik ini. Ini cuman grafik biasa gitu kan di sini. Ini judul gitu kan. Ini grafik. Nggak ada yang aneh. Terus ini nama-namanya di bawah gitu kan. Biasa aja. Tapi ini itu nggak bagus. Kenapa? Karena manusia itu biasanya dia menganalisa atau melihat itu adalah dari sini. Dari kiri atas ke kanan bawah. That's why makanya judul geser ke arah sini, judul vertikal juga geser ke arah atas. Kemudian jangan bikin legend-legend lagi di bawah sini, tapi langsung taruh di sini di grafiknya. Langsung kelihatan. Jadi orang tahu, oh portofolio 2, oh portofolio 1. Bedanya tadi waktu di sini kan, lihat dulu, apa nih abu-abu? Abu-abu apa nih portofolio 2? Kelamaan. Bukan apa-apa, kalau buat sesama mahasiswa sih nggak apa-apa ya kita bikin susah. Kalau ntar kalian presentasi, bikin susah siapa? Bos. Jangan, fatal akibatnya bikin susah bos gitu kan. Itu makanya di sini, bikin kayak gini, kelihatannya simpel, tapi ini pengaruh, bukan apa-apa. Karena yang nanti akan lihat presentasi itu kalau kita seumur seharian itu cuma lihat presentasi ini doang nggak masalah. Tapi kalau bos sebelumnya udah ngeliatin apa, udah banyak pikiran, ada salah dikit, masalah itu. Jadi makanya kenapa dibikin kayak gini. Kemudian lagi, kalau memang ada cerita, taruh nih di sini nih. Jadi si cerita itu taruh nih di sini nih. Ringkasannya. Bukan apa-apa. Karena sejago-jagonya kita, kadang-kadang kita lupa. Entah grogi, entah deg-degan, entah kebelet, entah lapar, entah sebelumnya ditelepon emak, sebelumnya ditelepon suami, istri, anak, whatever gitu. Tetap bisa. Jadi kenapa taruh sini? Untuk remindernya kita juga. Plus, kalau nanti di print, orang langsung lihat, oh tahu ini. Gitu. Jadi, ini yang tadi di sini, summary ini, orang yang di belakang, audiens yang di belakang mungkin gak lihat. Itulah gunanya kita ngomong. Tapi ini gunanya nanti waktu di print, orang langsung tahu. Plus ini juga bisa berfungsi reminder untuk kita. Trust me, karena namanya pas presentasi, ada aja lah yang bisa bikin masalah. Entah kalau online, masalah di jaringan, masalah di device, masalah di apalah. Tetap kita perlu segala bentuk pertolongan yang kita perlu ya. We need all the help we can get. Saya lupa tadi bahasa Indonesianya gimana. Oke. Nah, oke. Ini jangan lupa ngerjain kuisnya yang ada di Edlink. Jadi yang tadi saya bilang kenapa ini memang sengaja saya bikin lebih singkat. Jadi sebenarnya kalau kalian pengen tahu, jadi sebenarnya tiap kuliah saya itu saya udah tahu jangka waktunya berapa panjang.
Itu kalau nggak ngapa-ngapain. Makanya saya bisa bikin lebih panjang dengan cara lebih banyak ngomong di mana, atau bikin lebih pendek dengan cara nggak banyak ngomong di mana, tapi esensinya tetap ada. Jadi kan sekarang ini karena saya pengen bikin lebih pendek, saya nggak akan banyak ngomongin pemerintah, ngomongin apa gitu kan. Karena yang penting contoh-contoh yang ada udah tercover. Jadi karena kan kuliah sebelum kalian ini sama big data juga. Itu dia lebih panjang. Karena apa? Dia nggak mepet waktu. Makanya kenapa Jumat ini saya bikin online supaya buat yang nanti di kampus, jadi jangan terlalu mepet gitu ya. Kan harus mungkin ke masjid agak jauh gitu kan ke LPP, atau mungkin ada yang pengen makan sekalian keluar gitu kan biar ada waktu atau gimana gitu. Makanya kenapa saya bikin lebih pendek, esensinya tetap ada, walaupun memang mungkin cerita-ceritanya nggak se-fun kalau kita offline, atau mungkin bahkan nggak sebanyak kalau di kelas yang sebelumnya. Anyway, tapi ya seperti yang saya bilang, di tiap kelas ini saya rekam, saya bikin videonya, nanti akan saya upload ke YouTube, dan kalian bisa lihat. Buat nanti just in case gitu kan, ya kan namanya online ya. Mungkin kan kalau online tuh berasa kayak nggak kerja, berasa kayak nggak belajar, berasa kayak nggak sekolah kan. Karena pas lagi di rumah, ngapain lu? Dari tadi ngeliatin HP aja. Enggak, ini lagi online. Udah, sini anterin papa dulu, anterin mama dulu gitu kan. Tenang aja, tapi karena ini ada archive-nya, ada arsipnya. Jadi tetap bisa mau dilihat lagi, mau direview lagi. Nanti yang saya bilang ya 5 menit lagi supaya bisa lebih matang, lebih ngelotok. Jadi daripada nanti mau nge-reviewnya baru sehari seminggu kemudian, itu lebih lama ngertinya. Oke, sampai sini. Ada yang mau bertanya atau ada yang kurang jelas? Ya enggak lah ya, orang udah jelas-jelas, ini sedikit lebih cepat dari waktu. Kali ada yang mau nanya. Udah tahu saya nggak bisa dipancing, nanya malah tambah panjang. Jadi di kuliah berikutnya nanti kita akan ngomongin mengenai konsep social network gitu ya. Jadi berarti kita ngomongin Instagram, YouTube, enggak, beda. Itu memang social network juga, tapi kita ngomongin lebih ke teorinya, lebih ke apa dasarnya gitu. Oke? Ada yang mau bertanya? Nggak ada. Kalau zaman dulu ya, kalau zaman saya dulu, kalau dosen tuh ada yang mau bertanya, kalau nggak ada, ntar saya yang nanya nih. Udah paling males tuh denger kayak gitu. Ya udah sih Pak, kalau mau nanya aja. Oke? Ya, ini kuliahnya sudah selesai. Jadi biasanya kan saya bilang sampai ketemu lagi minggu depan. Cuman kayaknya ini karena pengganti. Jadi kita ketemu lagi Senin kan? Berapa hari lagi? Nggak jauh sih. Oke, sampai ketemu lagi nanti di kuliah berikutnya, which is hari Senin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap semangat. Oke. Bentar, saya matiin dulu. Iya, ini saya stop presenting. Ini nggak ada yang nyadar ya kalau udah selesai ya. Waalaikumsalam, Pak. Oke. Waalaikumsalam. Makasih ya, Pak. Oke, sama-sama. Iya. Makasih, Bapak. Sama-sama. Makasih, Pak. Iya, sama-sama.